Halo, Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu 23 September 2020? Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh kebahagiaan, semakin penuh kemudahan, dan tentunya semakin penuh dengan keberlimpahan. Seorang manusia harusnya hidup dengan kebaikan. Seorang manusia harusnya hidup dengan penuh kemudahan. Seorang manusia harusnya hidup dengan kedamaian. Harusnya. Kenapa? Karena Tuhan memang menciptakan manusia untuk membuat dunia penuh dengan kebaikan, penuh dengan keindahan, dan penuh dengan kedamaian. Tapi kenapa lalu ada peristiwa yang tidak nyaman? Lalu kenapa ada peristiwa yang jelek? Itu karena banyak manusia tidak menyadari bahwa dirinya ditugaskan Tuhan untuk membuat kebaikan di dunia ini. Banyak manusia tidak menyadari bahwa diberi pikiran untuk berpikir. Seandainya semua orang sadar, seandainya semua orang menyadari bahwa memiliki pikiran dan ditugaskan untuk berpikir, maka pasti berpikir yang baik-baik dan berpikir yang enak-enak saja. Hal yang gampang adalah ketika Anda mengendarai sebuah mobil, lalu di depan Anda ada jalan yang tidak nyaman, geronjalan, tapi di sisi jalan satunya ada jalan yang mulus, jalan yang enak. Anda pilih yang mana? Pilih yang geronjalan atau pilih yang mulus? Tentu kalau Anda orang normal pasti pilih yang mulus. Kenapa? Ngapain jalan yang geronjalan? Sudah merusak mobil, sudah tidak enak, jadi lama. Tentu pilih yang mulus. Ini kalau sadar bahwa kita punya hak untuk berpikir. Tapi sebagian besar orang tidak menyadari hak itu. Sehingga apa? Ketika dia dapat doktrin, sudah kamu harus lewat jalan yang geronjalan itu. Akhirnya apa? Jalan yang mulus itu dianggap jalan yang salah. Lalu tetap memilih jalan yang geronjalan meskipun susah, meskipun tidak nyaman, meskipun sakit, tetap dilewati. Kenapa? Karena hanya berdasarkan doktrin yang diterima. Ini yang parah, ini yang celaka sebetulnya. Padahal Tuhan sudah memberikan kita pikiran untuk digunakan. Harusnya memilih dan berpikir, oh iya, saya pilih yang mulus saja jalannya, karena lebih enak, lebih cepat. Itu harusnya. Hal ini sama ketika Anda marah sama orang, sebel sama orang. Ketika Anda marah, ketika Anda sebel sama orang, coba deh, Anda menguras energi, Anda capek, Anda jadi sakit kepalanya, dadanya jadi berdebar-debar, kemudian sakit. Marah, sebel sama orang, menurunkan imun. Tapi kenapa tetap dilakukan? Kenapa tidak Anda geser marah Anda, stop marah Anda, ganti dengan tersenyum, ganti dengan hal yang menyejukkan, ganti dengan hal yang menenangkan? Tentu itu bisa kalau Anda mau sebetulnya. Tapi karena sudah terbiasa dengan marah-marah, terbiasa dengan emosi yang negatif, akhirnya apa? Terus dijalankan. Lucu memang, tapi itulah manusia. Dan itu saya dapat pengalaman dari peserta kelas AMC hari ini yang dari Selangor, dari Malaysia. Dia cerita bahwa setelah nonton YouTube di Cahaya Kehidupan, setelah baca blog, kemudian baca materi Radik Duluan, dia sadar bahwa kenapa saya harus marah ketika dihina orang? Kenapa saya harus marah ketika saya sebel sama orang? Kenapa? Si Mas ini sadar bahwa saya kan boleh berpikir. Kenapa saya berpikir yang negatif? Kenapa nggak saya berpikir yang positif aja? Nah, dia tuh cerita bahwa baru di sini Mas saya menyadari bahwa kita memang ditugaskan untuk berpikir. Mas ini sebetulnya seorang pekerja di sebuah perusahaan di sana, tapi asalnya dari Tuban, dari Indonesia. Sehingga tadi ya kita cukup lancar berbicara bahasa Indonesia. Bahkan banyak sekali
ketawa bersenda gurau tadi ketika si Mas ini mengingat bahwa dulu pernah belajar namanya loa tapi sepertinya salah belajarnya. Disuruh uangnya ditulis jumlahnya banyak. Terus saya bilang bukan seperti itu. Loa bukan seperti itu. Loa itu adalah program pikiran. Loa itu adalah menjelaskan bahwa apapun yang dipikirkan itu yang menarik. Sehingga harus memahami apa itu pikiran dengan benar, bagaimana cara bekerjanya, dan itulah LOA, Law of Attraction. Jangan salah, banyak orang ketika menyebut LOA seolah-olah hanya di visualisasi, hanya di yang bayangkan. Bukan itu. LOA bukan itu. Bukan sesempit itu. LOA itu sebetulnya menyadari bagaimana pikiran bekerja, bagaimana hukum pikiran, bagaimana pikiran menarik situasi, itulah LOA. Dan tadi ketika belajar MC, si Mas ini baru sadar, ya ternyata salah ya gitu ya. Bahkan tadi ketika ngisi kuis bakat kaya, dia ketawa, iya tadi kenapa jawab ini ya? Ini kan artinya saya takut sama uang. Nah itu, banyak orang tidak menyadari program-program di pikirannya yang selama ini kelihatannya betul tapi justru salah. Jadi ketika dia mengatakan sudah belajar LOA lalu nggak ngefek, bukan salah hukum LOA-nya, tapi pemahaman Anda tentang LOA yang salah. LOA itu sangat dalam, sangat kompleks, dan itu adalah kerja pikiran. Makanya perlu sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Hari Rabu ini saya harus memberikan kuliah ke mahasiswa saya. Jadwalnya jam 11 tadi ya, jam 10.30, tapi karena saya mengadakan kelas AMC sehingga saya geser ke mahasiswa saya jam 3 ya gitu. Nah tadi ketika di sela break sore saya pun memberikan kelas kuliah ke mahasiswa saya. Tadi saya ngajarnya mata kuliah grafika komputer. Di situ ada banyak filosofi yang saya temukan tadi, dan saya sampaikan ke mahasiswa saya bahwa yang namanya grafika, yang namanya gambar dimulai dengan titik, dimulai dengan dot. Dan dari titik kecil itu bisa membentuk apapun. Dan sebetulnya itu sama di kehidupan. Semuanya bermula dari titik, dari program, dari node yang ada di pikiran kita. Dengan program itu, maka hidup menjadi terbentuk, realita menjadi terbentuk di kenyataan hidup kita. Kenapa? Bermula dari program yang ada di pikiran kita sendiri. Luar biasa, hari ini saya masih bisa ngajar, saya masih ngajar mahasiswa gitu ya. Saya masih bisa ikut meeting, saya masih bisa bikin kelas AMC ke Mas tadi yang dari Selangor. Memahami LOA bukan sekedar visualisasi. Memahami LOA bukan hanya dengan angka kembar. Memahami LOA adalah memahami kerja pikiran dengan benar dan utuh. Jangan mengatakan LOA-nya salah, jangan mengatakan LOA-nya gagal. Yang salah adalah pemahaman Anda yang kurang benar. Yang membuat gagal adalah Anda tidak paham bagaimana LOA itu bekerja. Tidak paham bagaimana pikiran mendasari semuanya. Kuncinya ada di program pikiran Anda. Sehingga harus belajar, harus memahami pikiran dengan benar. Dari sebuah pikiran merembet ke semuanya. Kehidupan yang baik, kehidupan yang jelek, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang marah-marah, kehidupan yang sebel bermula dari isi pikiran Anda sendiri. Pahami ya, resapi inspirasi dari saya hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.